Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kajian hati. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda. Dan hari ini tema kita adalah ada cahaya di balik derita asalkan hati tak putus asa. Masya Allah. Langsung kita kasih kesempatan untuk Ustadz memberikan kajian buat kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada cahaya di balik derita, asalkan hati tak putus asa. Kadang dalam hidup, kita sering merasa ketika Allah menguji kita, Allah sedang membenci kita. Padahal, mohon maaf, ketika Allah mengujimu, sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada mereka. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan setiap ujiannya, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ujiannya, maka Allah pun murka benci kepadanya. Bunda, belajarlah untuk memahami bahwa setiap ujian yang membuat kita menderita, justru di saat itulah Allah sedang memeluk kita. Allah sedang membelai kepala kita. Allah sedang mencintai kita. Dan Allah sedang merindukan kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dalam hidup kita harus ngalamin patah hati. Karena di balik patahan itu Allah kirimkan cahayanya. Mohon maaf, setelah dikecewakan oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Setelah pernah kecewa dengan dunia, jangan terlena dengan dunia lagi. Sudah saatnya back to Allah, kembali kepada Allah, agar kita mendapatkan cahaya di balik semua derita yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, ujian itu menjadikanmu lebih dekat dengan Allah. Betul? Ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu. Ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Ujian itu cara Allah menyiapkan surga terbaik untukmu. Kenapa? Siapapun orang yang saat di dunia ujiannya disegerakan, kemudian dia sabar, dia ridho, dia terima, maka nanti di akhirat Allah ringankan hisabnya. Karena ujiannya sudah Allah segerakan di dunia. Maka bunda sayang, Ahilman tidak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara kita yang sedang menderita karena pasangannya. Ada atau tidak? Yang mana orangnya itu sih? Atau mungkin mohon maaf, ada yang sedang menderita karena orang tuanya. Ada? Atau karena anaknya. Ada? Atau karena mohon maaf kesehatan dalam tubuhnya. Ada? Atau urusan hutang piutang yang belum selesai. Ada? Yang mana orangnya itu? Ayo, hidup ini bukan tentang seberapa berat ujiannya, tapi hidup ini tentang seberapa lapang hatinya untuk mendapatkan cahaya dari Allah atas setiap ujian derita yang dia terima. Mudah-mudahan
semua yang sedang mengalami ujian, Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatannya untuk Kak Kimberly mau tanya langsung sama Ustadz, silakan. Assalamualaikum semua ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz, Teh. Aku mau nanya kalau setelah perceraian, apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua agar anak-anak tidak merasa diabaikan atau terlantar oleh orang tuanya? Apa saja hak-hak anak-anak dalam mungkin nafkah atau pendidikan atau apapun itu, dan apa yang harus dilakukan jika mungkin salah satu orang tuanya tidak menunaikan hak mereka. Gimana kondisi anak-anak setelah berpisah? Baik, aku mencoba untuk ngebalance antara kerja seperti ini dan juga ada waktu juga yang masih cukup banyak dengan mereka. Jadi mereka nggak, aku mencoba banget agar mereka tidak merasa kok mama nggak ada ya, terus merasa terlantarkan atau gimana. Kadang mereka ada saat-saatnya lagi down, nanyain papa mana ya. Terus biasanya aku bilang papa lagi sibuk, atau sebenarnya aku udah menjelaskan juga ke mereka kalau mama dan papa udah nggak bareng lagi. Tapi bukan gara-gara kalian, ini bukan kesalahan kalian, dan apapun yang terjadi kita berdua akan selalu menyayangi kalian, kita akan menjadi mama dan papa kalian. Aku mencoba banget selama ini juga tidak pernah menjelekkan bapaknya. Jadi aku jelasin, oh mungkin sekarang papa lagi ada banyak feelings yang besar yang mungkin dia harus dealing dengan itu dulu sekarang, makanya belum bisa datang ketemu sama kalian. Emang sebelum aku menikah, aku sholatnya masih banyak yang bolong-bolong. Tapi karena menikah dan dengan orang ini juga, jadinya sekarang alhamdulillah insya Allah aku sholat 5 waktu. Terus alhamdulillah lebih dekat ke Allah juga. Jadi aku ambil positifnya gitu loh. Dan aku selalu bersyukur dan tidak regret kalau aku melewati semua itu. Aku nggak merasa menyesal karena aku orang yang mencoba untuk melihat sisi positifnya aja. Dan aku juga punya 2 anak yang cantik, ganteng, dan pintar, dan sehat. Jadi banyak yang masih bisa disyukuri dari pernikahan itu. Mungkin pada saat itu ada ya sedikit-sedikit rasa kayak kenapa gitu. Cuman setelah itu kayak lebih karena ini ya, karena ya udah Allah mau mendekatkan aku kepadanya, dan juga ya udah biar lu lebih belajar aja gitu. Semoga aku bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Tapi selama ini berusaha untuk mengkondisikan supaya komunikasi antara ayah dan anaknya pun baik-baik aja kan ya? Dari awal perpisahan itu aku open banget agar anak-anak bisa tetap berkomunikasi dengan bapaknya. Dan mencoba untuk kalau misalkan anak-anak lagi pengen teleponan, aku mencoba untuk telepon bapaknya. Masya Allah, kuat banget dari awal. Ini luar biasa. Kimberly such a strong woman and mama. Amin, amin.
Bunda. Dalam rumah tangga kita harus selalu tegar di depan anak-anak kita. Betul apa betul? Kita dengan pasangan ada persoalan, ada masalah. Tapi nasihat Ahilman, belajarlah untuk tetap kuat dan tegar di depan anak-anak kita. Setuju? Biarlah persoalan itu ada pada kita dengan pasangan kita. Anak-anak harus tumbuh dengan kebaikan. Anak-anak harus hidup dengan segala kebahagiaan yang dihadirkannya. Maka tadi Kak Kim menyampaikan kepada kita bahwa gimana caranya agar kemudian setelah perpisahan ini beliau tetap jadi ibu yang kuat, jadi ibu yang hebat untuk bisa membesarkan anak-anak dalam kebaikan. Sosok ayah di dalam keluarga itu memang sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak dan antara ayah dengan anak ternyata lebih banyak percakapannya antara ayah dengan anak. Bunda mungkin bisa menemukan bagaimana percakapannya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, betul? Ada juga percakapannya Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali komunikasi antara ayah dengan anak yang dijelaskan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi tentu ayah yang seperti apa yang harus punya kesempatan itu. Maka pertama kita yang jadi ayah harus belajar terus jadi ayah yang baik. Setuju atau tidak? Ayah itu role model. Ayah itu portofolio. Ayah itu teladan. Apa yang ditampilkan oleh seorang ayah kepada anaknya itu akan terus diingat oleh anaknya. Betul apa betul? Anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya, punya waktu komunikasi dengan ayahnya, maka nanti dia tumbuh dengan sifat laki-laki yang kuat dalam dirinya. Anak perempuan yang dekat dengan ayah yang baik, itu akan menginstall kebaikannya. Ketika anak perempuan itu nanti tumbuh dewasa, ada laki-laki yang mendekat sama dia, dia akan filter, dia akan pilih, dia akan mencari. Kalau ada laki-laki yang mendekat kepada saya akan cari laki-laki seperti siapa? Ayah saya. Maka cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayah. Dia akan lihat seperti apa ayahnya dalam kebaikannya. Maka untuk bunda sayang yang harus ditakdirkan jadi single parents, jadi single mom, ayo yang kuat. Berarti kita harus berperan dua kan? Kadang jadi ibu, kadang jadi ayah. Dan jangan pernah putus asa. Saat bunda ditakdirkan jadi single parent, bukankah baginda Nabi Muhammad juga dibesarkan oleh seorang ibu yang single parents? Betul? Walaupun tak lama ibundanya wafat, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya. Betul? Maka izin yang pertama, Kak Kim, kuat, semangat. Untuk semua yang terjadi kemarin, percayalah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Yang kedua, mohon maaf, tidak ada yang namanya mantan anak. Tidak ada yang namanya mantan ayah. Sampai kapanpun terus melekat. Ini pesan untuk para ayah yang mungkin harus berpisah dengan pasangannya. Tidak lantas membuatmu lalai dengan kewajibanmu bertanggung jawab terhadap anakmu. Tetap nafkahmu harus diberikan kepada anakmu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jangan sampai engkau menjadi orang yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengantarkan kebaikan. Mohon maaf ya. Cukuplah dosa besar jika ada seseorang yang menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka jangan sampai kita lalai dengan tanggung jawab kita. Jangan sampai kita tinggalkan seperti apa kewajiban kita. Betul? Agar kemudian Allah berikan kebaikan untuk kita. Ahilman paling senang dengan kalimat
"Aa, setelah saya ditempa dengan ujian jadi makin dekat dengan Allah." Itu yang Allah inginkan. Jadi kalau bunda dikasih ujian, dengan ujian itu makin dekat dengan Allah, itu yang Allah inginkan. Maka bismillah, sembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Jika rasa sakitmu membuatmu lebih dekat dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari sakit yang kamu rasakan. Kakim terus berjalan, terus melangkah. Mudah-mudahan semua yang pernah merasakan sakit Engkau berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, cuman karena ada Allah. Kalau nggak ada Allah kayaknya kita bingung ya, pasti kayak bingung. Kenapa ya gue dikasih cobaan kayak gini? Kenapa ya hidup gue kayak gini? Kenapa ya gue harus membesarkan anak sendiri? Kenapa? Pasti kayak gitu loh. Percaya ada Allah dan percaya kalau Allah itu mendukung aku, jadinya masih banyak banget yang aku bisa syukuri di dalam kehidupan aku. Kurang ada sosok seorang laki-laki karena kayaknya seharusnya ada balance-nya kan di situ dari ayah dan dari ibunya. Kalau memang dikasih jodoh lagi sama Allah, alhamdulillah. Cuman kalau tidak pun ya sudah, nggak apa-apa. Mau ngapa-ngapain tuh kayak semuanya buat mereka. Udah jarang mikirin diri sendiri tuh. Kayak sekarang cari duit tuh buat apa sih, kayak buat ya udah buat anak-anak aja, nggak pernah. Jarang banget kayak buat diri aku sendiri tuh jarang. Insya Allah ke depan ya. Semoga dikasih jalan oleh Allah.